melanjutkan pembelajaran seni musik, menyambung materi terdahulu. Namun sebelumnya saya ingatkan bahwa bulan depan kalian sudah melaksanakan penilaian akhir semester untuk semester gasal. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan melengkapi materi dan juga menyampaikan kisi-kisi soal yang nantinya akan tertuang di dalam naskah soal untuk penilaian akhir semester. Adapun soal yang harus kalian kerjakan yaitu materi selama pembelajaran seni dan budaya, khususnya seni musik, baik kelas 11 IPA maupun IPS, dari teori seni sampai kemudian materi yang terakhir, dan akan saya tambahkan soal-soal yang nanti mungkin ada di dalam ujian atau penilaian akhir semester. Dan jangan lupa juga untuk selalu belajar tentang apresiasi musik barat yang ada di dalam buku pegangan. Baiklah, ingat bahwa yang materi yang saya sampaikan ini mungkin akan kalian temukan pada soal penilaian akhir semester. Baiklah, di dalam seni musik atau ketika kita bermain musik, kadang-kadang ada sesuatu yang sifatnya spontan, tidak kita rencanakan. Nah, situasi yang saya sebutkan tadi bisa kalian temukan pada musik-musik jenis rock atau heavy metal, di mana melodinya sifatnya ekspresif, spontan, dan tidak bersifat abadi. Artinya ketika seorang pemain melodi memainkan sebuah nada melodi, tidak akan terulang untuk hasil yang sama. Nah, itu yang biasa disebut dengan improvisasi, yaitu improve, spontan. Jadi bermain musik secara spontan dan kemudian hasilnya tidak bisa diulangi lagi untuk kedua kali dengan warna yang sama. Itu adalah improvisasi. Kemudian di dalam seni musik juga mengenal warna, tapi di sini bukan berarti merah, hijau, kuning, kelabu, tapi adalah warna suara, atau kalian lebih mengenalnya dengan timbre. Nah, itu adalah warna suara. Bila kalian memperhatikan dalam satu kelas ada teman kalian yang suaranya serak, tapi juga ada yang suaranya nyaring, tinggi melengking, dan juga ada suaranya yang cenderung rendah atau istilahnya ngebas. Nah, itulah yang kita sebut dengan timbre atau warna suara. Nah, di dalam warna suara ini, baik laki-laki atau perempuan itu berbeda. Nah, jenis warna suara laki-laki dan perempuan berbeda. Kita mulai dengan warna suara perempuan. Nah, warna suara perempuan itu dibagi menjadi 3, yaitu sopran, mezzo-sopran, dan alto. Sopran, mezzo-sopran, dan alto. Sopran
adalah untuk nada tinggi, kemudian mezzo sopran adalah untuk nada tengah atau medium, dan alto adalah nada rendah pada suara wanita. Nah, di situ ada juga jangkauan nadanya. Kalau sopran, yaitu nada tinggi wanita, itu jangkauannya adalah pada nada C sampai dengan A. Jadi nada C sampai dengan A. C, D, E, F, G itu adalah sebenarnya not, tapi ditulis dengan huruf, sama dengan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, untuk sopran itu biasanya terjangkau dengan nada C sampai dengan A. Kemudian mezzo sopran itu A sampai F. A, kemudian F. Kemudian pada alto yaitu F sampai dengan D. Nah, itu adalah jangkauan nada untuk suara wanita, baik sopran, mezzo sopran maupun alto. Nah, untuk pria berbeda. Nah, jenis-jenis suara pria itu adalah tenor, bariton, dan bass. Tenor adalah untuk nada tinggi suara laki-laki, kemudian bariton untuk nada sedang atau medium, dan yang bass tadi adalah untuk nada rendah suara laki-laki. Jangkauan nadanya juga berbeda. Nah, suara tinggi pada laki-laki atau tenor, wilayah jangkauan nadanya adalah C sampai dengan A. C sampai dengan A. Kemudian untuk bariton yaitu A sampai dengan F. Dan untuk bass adalah F sampai dengan D. Nah, itu pastikan akan keluar di penilaian akhir semester, yaitu warna suara. Nah, untuk anak-anak bagaimana Pak? Anak-anak beda lagi. Nah, untuk jenis suara tinggi anak-anak biasanya terjangkau dengan wilayah nada C sampai F untuk suara tinggi pada anak-anak, yaitu C sampai F. Kemudian untuk suara rendahnya adalah A sampai dengan D. Itu untuk suara anak-anak. Itu pastikan kalian ingat terus bila mana perlu dicatat, karena itu akan keluar di dalam penilaian akhir semester. Kemudian kemarin kita sudah singgung tentang berbagai macam bentuk musik. Di antaranya adalah musik keroncong. Itu juga akan keluar termasuk tokohnya. Nah, maestro musik keroncong yang terkenal itu adalah Pak Gesang, orang Solo dia. Kemudian tentu kita tidak mengesampingkan peran seorang komposer menciptakan lagu untuk anak-anak. Salah satu tokoh yang terkenal pencipta lagu anak-anak itu adalah Ibu Sud. Ibu Sud. Lagunya yang sering dinyanyikan dulu ketika anak-anak yaitu tik 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 bunyi hujan. Tik 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 bunyi hujan di atas genteng, airnya turun tidak terkira. Nah, itu adalah karya Ibu Sud. Pastikan bahwa apa yang saya sampaikan ini akan keluar di penilaian akhir semester. Nah, ini untuk melengkapi materi yang sudah ada. Kemudian tadi sudah kita sampaikan, yaitu tentang improvisasi. Nah, kadang-kadang improvisasi itu perlu. Kenapa? Karena bisa jadi misalnya seorang penyanyi itu
lupa lirik ketika menyanyi di atas panggung. Nah, maka di situ diperlukan improvisasi. Improvisasinya bagaimana? Tidak harus bernyanyi, yaitu dengan kemudian melemparkan mic kepada penonton untuk bernyanyi bersama. Tanpa disadari oleh penonton, sebenarnya penyanyi aslinya lupa lirik. Nah, di situ adalah improvisasi. Nah, secara keseluruhan tadi termasuk dalam area seni. Nah, tapi sebenarnya seni itu adalah daya kreativitas manusia dalam bentuk karya. Nah, dalam bentuk karya apa? Nah, seni itu adalah daya kreativitas manusia dalam bentuk karya, terutama adalah estetis dan simbolis. Jadi seni adalah kreativitas atau daya cipta manusia dalam bentuk karya yang bersifat estetis dan simbolis, yaitu senantiasa mengedepankan keindahan dan penuh dengan simbol-simbol yang bermakna. Kemudian ketika seseorang menafsirkan makna lagu, di situ jelas ketika seorang menafsirkan makna dari lirik sebuah lagu, maka antara seorang dengan orang lain itu berbeda. Itulah yang disebut dengan interpretasi atau penafsiran. Nah, interpretasi ini menjadi berbeda karena setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda. Kesimpulannya bahwa sebuah karya seni, baik musik, seni rupa atau apa saja, selalu memiliki makna ganda, tidak bersifat absolut, tidak bersifat mutlak hanya satu makna, tapi tergantung penafsiran atau interpretasi dari penikmat atau penghayat. Anak-anakku yang saya banggakan, jadi di dalam kita bermain musik atau kita berkarya seni, kadang-kadang kita terjebak pada situasi atau kondisi yang tidak memungkinkan kita bermain musik karena ketiadaan instrumen musik. Nah, kadang-kadang ketika kita hendak bermain musik, tapi ternyata tidak ada alat musik. Nah, kemudian kita mencoba berbagai media. Dalam hal ini adalah media yang bukan instrumen musik, kemudian kita jadikan sebagai alat musik. Nah, hal ini yang kita sebut sebagai karya eksperimentatif. Karya eksperimentatif itu yaitu mengolah berbagai media non-musik untuk menciptakan sebuah musik. Jadi dengan tidak menggunakan alat-alat musik standar atau alat-alat musik linear yang sudah kamu kenal. Jadi kalian bisa menggunakan apa saja untuk menciptakan sebuah musik. Karena sebenarnya hal yang mendasar dalam musik adalah suara dan nada. Dan suara itu bisa dihasilkan dari alat apa saja. Bukan semata-mata dari piano, gitar, kemudian drum, kemudian suling, saksofon, dan sebagainya. Tapi ada alat-alat lain yang sebenarnya bukan merupakan alat musik menghasilkan suara, tapi juga kita bisa mengolah nadanya menjadi sebuah alat musik. Nah, aktivitas ini yang kita sebut dengan bereksperimen. Nah, musiknya disebut apa? Musik eksperimentatif. Musik eksperimentatif yaitu mengolah berbagai media untuk menciptakan
sebuah musik, mengolah berbagai media non musik untuk menciptakan sebuah karya musik. Dalam hal ini tidak menggunakan instrumen musik seperti biasanya, tapi kita menggunakan alat-alat lain yang kemudian kita ciptakan menjadi sebuah alat musik. Nah, itu yang perlu saya sampaikan sebagai tambahan dan juga sekaligus juga sebagai kisi-kisi soal untuk penilaian akhir semester di semester ini. Ingat, sebagai tambahan materi untuk kalian. Dan tentu saja saya berharap kalian tetap mempelajari apresiasi seni musik barat. Dari musik kuno, kemudian klasik, kemudian musik modern, dan berbagai kategori dalam perkembangan musik berdasarkan sejarahnya. Jadi akan ada musik kuno, kemudian musik periode zaman barok, kemudian ada musik klasik sampai dengan musik modern. Nah, karakternya berbeda dan kalian sudah mempelajari itu di buku pegangan kalian ada. Jangan lupa tetap semangat belajar karena penilaian akhir semester untuk seni budaya khususnya seni musik akan dilaksanakan pada tanggal 24 November. Pastikan kalian menguasai materi mulai sekarang belajar dan saatnya nanti ketika menjelang ujian kalian tinggal santai. Tapi pelajari dulu, kuasai dulu materi, termasuk tadi yang kita tambahkan tentang improvisasi, kemudian tentang musik eksperimentatif, kemudian jenis-jenis suara baik laki-laki, perempuan, dan anak-anak, termasuk juga jangkauan nadanya, kemudian juga pencipta lagu anak-anak, kemudian maestro keroncong,